Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan mengupas tuntas mengenai fenomena perselingkuhan yang melibatkan artis penyanyi gambus, yaitu saudari Nisa Sabian dan Ayu Sabian. Ya, keduanya adalah anggota band gambus, yaitu Sabian Gambus. Kenapa mereka berdua sampai terlibat perselingkuhan? Nah, ini nanti akan Mbak jelaskan berdasarkan ilmu titen kejawen saja ya. Jadi dari beberapa data yang telah Mbak peroleh, ini nanti akan Mbak kaji hanya seputar kajian ilmu titen kejawen saja ya. Nah, supaya informasi yang Mbak sampaikan ini adil dan berimbang, tentu saja akan Mbak jelaskan dari sisi Nisanya dan dari sisi Ayusnya. Jadi masing-masing nanti akan Mbak jelaskan. Oke, yang pertama akan Mbak jelaskan dari sisi Nisa Sabiannya terlebih dahulu ya. Seperti apa karakternya, perwatakannya, kepribadiannya, serta peruntungan hidupnya. Nah, tentu saja akan kita telusuri weton lahirnya dari tanggal lahirnya. Nah, Nisa Sabian ini terlahir pada tanggal 23 Mei tahun 1999. Dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa Abadi, bisa kita peroleh bahwa data wetonnya adalah Minggu Pon. Nah, minggu ini Neptunnya 5, sedangkan Pon ini 7. Berarti Minggu Pon ini Neptunnya 12. Nah, di banyak video sebelumnya Mbak sering sekali menjelaskan bahwa Minggu Pon ini hendaknya selalu berhati-hati, selalu mawas diri, pandai-pandailah menjaga diri, jangan sampai melakukan kesalahan yang berpotensi bisa merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika usia di kisaran usia 18 hingga 24 tahun. Dan kalau kita hitung ya, saat ini Nisa Sabian berusia 22 tahun. Jadi tentu di kisaran usia inilah yang bersangkutan ini akan ada kemungkinan ya menghadapi banyak permasalahan, kendala, ujian, cobaan, godaan, liku-liku dalam hidupnya. Dan jika itu tidak berhati-hati, tentu saja yang bersangkutan ini sangat besar kemungkinannya bisa terjatuh, bisa terpleset, bisa tersandung masalah. Kemudian kalau kita perhatikan karakter wetonnya, bahwa Minggu Pon ini berada di bawah naungan Lebu Katiup Angin. Jadi seseorang yang weton lahirnya berada di bawah naungan Lebu Katiup Angin ini ya biasanya sering menghadapi permasalahan atau sering menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Oke, meskipun yang bersangkutan ini kondisi ekonominya bagus, tetapi mungkin saja aspek lain, aspek sosialnya, hubungannya dengan orang lain ini mungkin ada kalanya mengalami kendala atau permasalahan. Kemudian yang kedua, berada di bawah naungan Brahma Panas. Apa itu Brahma Panas? Artinya yang bersangkutan ini diperkirakan memiliki karakter atau perilaku
kebiasaan yang tamak atau serakah. Ya, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti semua kelahiran Minggu Pon ini sudah bisa kita pastikan memiliki watak atau karakter seperti itu. Tentu saja aspek lain, mungkin pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, dan lain sebagainya, tentu saja akan mempengaruhi perilakunya, kebiasaan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, Minggu Pon ini berada di bawah naungan Gigis Bumi. Apa itu Gigis Bumi? Gigis Bumi ini bermakna yang bersangkutan ini insya Allah memiliki pengaruh yang besar, memiliki pengaruh yang kuat, dihormati dan disegani. Dan sebelum kasus ini mencuat, sama-sama kita ketahui bahwa Nisa Sabian ini sangat banyak sekali pengikutnya, sangat banyak sekali penggemarnya, sangat banyak sekali orang-orang yang menggandrunginya, menyayanginya. Kemudian untuk karakter Minggu Ponnya ini secara keseluruhan sebetulnya orangnya baik-baik, tetapi ada kerasnya. Kemudian termasuk tipe pencemburu dan wanita yang berbakti pada suaminya. Itu jika yang bersangkutan ini sudah menikah, sudah berumah tangga. Dan kalau kita kaitkan dengan permasalahan ini, ya mungkin agak mirip-mirip gitu ya. Karena memang dari usaha ikhtiar yang dilakukan ya secara damai ini ternyata tidak menghasilkan solusi apapun atau penyelesaian apapun. Ini semua Mbak duga, Mbak perkirakan ya disebabkan karena memang mereka berdua, Nisa Sabian sama Ayu Sabian ini sudah menikah siri ya. Karena mereka berdua sebetulnya ya anak-anak muda yang background pendidikan agamanya juga insya Allah bagus. Tentu saja mereka berhubungan, kata istrinya kan sudah selama 2 tahun. Tentu saja selama 2 tahun ini banyak hal yang sudah terjadi. Dan jika mereka berdua ini benar-benar sudah menikah, tentu saja Minggu Pon ini termasuk tipe wanita yang setia pada suaminya. Tentu saja akan sulit ya dipisahkan. Nah, itu tadi dari sisi Nisa Sabiannya. Sekarang bagaimana dengan Ayu Sabiannya? Dari media sosial Mbak telah peroleh informasi bahwa saudara Ayu Sabian ini menikahi istrinya saudari Riri Virus ini pada tanggal 13 Oktober tahun 2012. Dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa Abadi, bisa kita peroleh bahwa pada tanggal itu bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon. Hari Sabtu Kliwon tanggal 27 Dzulqa'dah alias bulan Selo. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab, salah satu saja, karena data weton mereka berdua Mbak tidak peroleh karena Mbak cari-cari tadi ya belum ketemu ya tanggal lahirnya. Tetapi dari hari pernikahannya ini sudah tidak baik karena mereka menikah di bulan Selo alias bulan Dzulqa'dah. Apakah tidak boleh Mbak menikah di bulan Selo atau bulan Dzulqa'dah? Boleh, nggak ada masalah. Silahkan kalau teman-teman mau menikah di bulan Selo atau bulan Dzulqa'dah. Tetapi ya itu tadi ya resikonya harus ditanggung sendiri. Karena bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo ini termasuk bulan yang selalu dihindari karena dianggap bulan pantangan khususnya untuk kepentingan hajat nikah. Dan saudara Ayus dan Riri Virus ini telah melangsungkan pernikahan mereka di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo ya, tepatnya tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1433 Hijriah. Kalau kita kaitkan dengan ilmu panitian kejawen, tentu saja inilah salah satu penyebab kenapa rumah tangga mereka akhirnya tidak bisa harmonis sampai kemudian mencuatlah
kasus perselingkuhan mereka. Itu menandakan bahwa rumah tangga mereka telah gagal. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.